secara historis perkembangan madrasah di Indonesia sebagai lembaga pendidikan Islam. Adapun latar belakangnya, dalam undang-undang menyatakan bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan di Indonesia sendiri. Banyak lembaga pendidikan baik yang dikelola pemerintah, swasta maupun yayasan. Lembaga-lembaga pendidikan ini mempunyai karakteristik sendiri. Bagi yang memeluk agama Islam, ada pondok pesantren yang terfokus mempelajari ajaran agama secara mendalam. Jadi untuk agama Islam yang beragama agama Islam kalau ingin memperluas atau memperdalam agamanya, itu di Indonesia ada yang namanya pondok pesantren. Madrasah di sini, kata madrasah diambil dari akar kata darasa yang berarti belajar. Madrasah adalah isi makan dari kata ini sebagai sehingga berarti tempat untuk belajar. Istilah madrasah yang sering identikan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam. Dalam bahasa Indonesia, madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran. Madrasah itu tempat untuk sekolah anak murid yang ingin terus belajar. Tempatnya adalah madrasah. Haji Mahmud Yunus mengemukakan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang proses di pendidikannya menggunakan sistem kelas sebagaimana sistem pendidikan yang diterapkan pada sekolah-sekolah umum, di mana sebelum adanya madrasah, lembaga pendidikan Islam itu dilaksanakan dalam bentuk sistem pengajian yang diberikan kepada peserta didik di surau-surau, di mana para peserta didiknya dalam mengikuti proses pendidikan hanya duduk secara bersila tanpa menggunakan kursi, bangku, dan meja. Menurut Haji Mahmud Yunus itu Islam proses pendidikannya itu menggunakan sistem kelas, tapi tidak pakai kursi. Jadi seperti kayak begini, duduk tidak pakai kursi, hanya sila. Nah, terus yang kedua ada menurut Hasbullah mengemukakan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang diadakan bagi peserta didiknya, di mana di dalamnya diajarkan pengetahuan agama Islam dan pengetahuan secara umum. Nah, menurut Hasbullah itu madrasah itu ada yang juga diajarkan keagamaan tuh begitu, dan ada juga secara umumnya begitu. Sejarahnya, pendidikan dan pengajaran merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan dalam Islam bagi pemeluknya, sehingga harus dilaksanakan tanpa kecuali. Maju mundurnya umat Islam sangat tergantung pada berhasil tidaknya pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Lembaga ini mulai tumbuh di Indonesia pada awal abad ke-20 Masehi. Abad 20 Masehi. Dengan demikian, berdirinya madrasah di Indonesia dilandasi oleh adanya dua sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia pada saat itu, di mana dikenal adanya sistem pendidikan pesantren yang hanya mengajarkan materi-materi agama Islam, dan pendidikan berat yang dikembangkan oleh penjajah Belanda yang hanya mengajarkan pengetahuan modern tanpa mengajarkan pengetahuan Islam di dalamnya. Lanjut ya, ini perkembangan madrasah di Indonesia.
Madrasah pertama yang dianggap berdiri di Indonesia adalah Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat, didirikan pada tahun 1909 oleh Syekh Abdullah Ahmad, di mana ia dianggap sebagai lembaga pendidikan Islam pembaharuan pertama, sebab pada madrasah ini sistemnya disetarakan dengan sekolah yang di dalamnya agama Islam dan Al-Quran diajarkan secara wajib. Pada tahun 910 Masehi didirikan Madrasah School, sekolah agama yang dalam perkembangannya berubah menjadi Diniyah School, Madrasah Diniyah. Dalam bentuk Diniyah inilah yang kemudian berkembang dan terkenal. Langsung ada madrasah pada masa Orde Lama. Madrasah pada masa Orde Lama pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah Orde Lama resmi membentuk Departemen Agama. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan pendidikan agama Islam di Indonesia. Pada masa Orde Lama ini terjadi perkembangan madrasah yang disignifikan, yaitu didirikannya pendidikan guru agama dan pendidikan hakim Islam negeri. Dalam hal ini madrasah dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga personal profesional keagamaan di samping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Adapun madrasah pada masa Orde Baru. Madrasah pada masa Orde Baru. Pada masa baru Orde Baru ini pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional melalui SKB atau Surat Keputusan Bersama 3 dimensi, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1975, nomor 03 7 4 tahun 1975 dan nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Telah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum. Ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum. Lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama. Pada masa baru ini madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah ke atas. Di sini ada strategi pengembangan madrasah. Madrasah di Indonesia hingga sekarang belum mampu mewujudkan cita-cita sebagai lembaga pendidikan yang memadukan pengetahuan agama dan umum yang seharusnya mempunyai nilai utama dan menjadi rujukan sekolah-sekolah umum. Untuk itu perlu langkah-langkah strategis agar pengelolaan madrasah itu dapat bersaing dengan sekolah umum, yang meliputi yang pertama, strategi madrasah menarik minat peserta didik. Lanjut, strategi bersaing untuk mengembangkan proses pembelajaran. Yang tiga, yaitu strategi pengelolaan manajemen madrasah yang efektif, efisiensi. Sudah begitu. Jadi yang tadi itu yang pertama ada strategi madrasah menarik minat peserta didik. Strategi madrasah dalam meningkat minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikan padanya meliputi menyebabkan visi misi madrasah dan menginformasikan pada masyarakat, memberikan beasiswa bagi siswanya yang berprestasi, dan memudahkan bagi siswa yang kurang mampu dan mengembangkan reputasi madrasah dengan mengutamakan profil keberadaan madrasah. Yang kedua itu strategi bersaing untuk mengembangkan proses pembelajaran.
Jadi strategi bersaing yang dapat dikembangkan madrasah dalam pengembangan proses pembelajarannya meliputi pendidikan di madrasah, menjadikan siswa sebagai mitra belajar, penyusunan silabus di madrasah dikembangkan sesuai mutu keilmuan dan pengelolaan pendidikan. Guru terus mengembangkan keilmuan sesuai dengan tuntutan pengelolaan keilmuan yang bermutu, dan madrasah mengembangkan sistem yang tetap menjaga pergerakan dan kesinambungan proses pembelajaran yang efektif. Yang terakhir itu yang ketiga, strategi pengelolaan manajemen madrasah yang efektif. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan madrasah yang efektif yaitu meliputi materi pembelajaran, programnya dengan baik, kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemajuan ilmu, pengetahuan serta teknologi tanpa melepas nilai-nilai ajaran Islam sebagai fondasi utamanya. Meningkatkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah yang dikelola, menjadikan madrasah sebagai pendidikan yang mampu memberikan akal masa depan siswa dan lain sebagainya. Di sini bisa kita ambil kesimpulannya, yaitu kesimpulannya yang pertama, madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan yang mampu mengkombinasikan pendidikan yang bersifat keislaman yang bersifat umum. Madrasah sudah ada sejak abad ke-5, namun madrasah boleh dikatakan sebagai fenomena baru dari lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yang kehadirannya sekitar permulaan abad ke-20 yang awal tadi dijelaskan kan. Nah, itu yang kedua juga ada seiring perkembangannya madrasah semakin maju dan tingkat pendidikannya seperti sekolah modern. Adapun tingkat-tingkatnya yang sering disebut adalah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Yang ketiga yaitu yang terakhir adalah pendidikan agama menjadi kunci terutama dalam membentuk karakter dari perilaku siswa, membuahkan keadaan akan nilai-nilai tugas, peran, dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, anak, siswa, dan anggota masyarakat, dan mampu memilih kegiatan yang bermanfaat untuk masa depannya. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.